Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Kolbu Herun. Saya dari kelas PGSD Mandiri 3K. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Aladin dan Lampu Ajaib. Adapun tujuan dari video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS dari Bu Reni Guswita NPD. Langsung saja. Di suatu negeri, yaitu yang tepatnya terjadi di Timur Tengah, hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama Aladin. Aladin terlahir dari keluarga yang miskin, yang mana kehidupan sehari-harinya Aladin ini dihabiskan dengan bekerja serabutan. Aladin tinggal bersama ibunya. Aladin merupakan anak yang baik yang dibuktikan dengan setiap hari bekerja sebagai serabutan dan selalu membantu ibunya. Di suatu hari, Aladin diperintahkan oleh ibunya untuk mencarikan buah pisang yang akan dijualkan di pasar. Tanpa Aladin sadari, Aladin sudah berjalan sangat jauh sekali keluar kota. Tiba-tiba Aladin berpas-pasan dengan orang tua. "Hei anak muda, aku adalah kawan lama ayahmu. Maukah kau koin emas?" kata orang tua tadi. Aladin pun menjawab, "Ya, aku mau, Tuan." Di sini si pria tua ini menjelaskan akan memberikan koin emas apabila si Aladin mau mengikuti perintah dari orang tua ini. Aladin pun mengiyakan perintah dari orang tua tersebut. Kemudian Aladin diajak ke suatu tempat oleh orang tua tadi. Maka tibalah Aladin di suatu tempat, yaitu di sebuah batu besar, yang mana di bawah batu besar itu terdapat lubang yang sangat besar juga. Kemudian orang tua ini berkata, "Hei anak muda, silakan kamu masuk ke dalam lubang tersebut. Kemudian ambillah lampu yang berada di bawah lubang tersebut." Aladin pun tanpa berpikir panjang langsung melaksanakan tugas dari orang tua tersebut. Maka turunlah Aladin ke dalam lubang, dan betapa terpananya Aladin melihat semua emas yang ada di dalam lubang tersebut. Wah, bagus sekali emas-emas ini. Belum pernah seumur hidup saya melihat emas yang begitu banyak, kata Aladin. Kemudian Aladin menemui apa yang menjadi tujuan dari pria tua tersebut, yaitu lampu ajaib. Kemudian orang tua tersebut menyuruh Aladin membawa lampu itu ke atas secepat mungkin. Namun ketika Aladin ingin membawakan lampu ajaib ini ke atas, orang tua ini seketika membentak Aladin agar membawa lampu tersebut cepat ke atas. Aladin pun berpikir tidak mungkin bahwa tujuan dari orang tua ini hanya menginginkan bola lampu ini saja. Maka di sini pun Aladin menyadari bahwa tujuan dari orang tua tersebut tidak baik. Maka seketika orang tua tersebut spontan membentak Aladin, "Hei anak muda, silakan bawa cepat lampu itu ke atas
atau lubang ini akan saya tutupi dengan batu besar. Karena masih berdebat akan hal itu, maka orang tua ini menutup batu besar yang akan membuat Aladin tidak bisa keluar dari lubang kegelapan itu. Aladin pun histeris karena berada di dalam lubang yang penuh dengan kegelapan. Maka tanpa Aladin sadari, ia meraba-raba di sekitar. Kemudian ia pun menggosok lampu yang ia ambil dari lubang itu tadi. Maka keluarlah sebuah jin besar. Kemudian jin itu berkata kepada Aladin, "Hei anak muda, silakan beri permintaanmu, maka akan saya kabulkan," kata jin ini tadi. Maka karena sudah merasa panik dan ketakutan, Aladin pun menjawab, "Saya ingin pulang ke rumah." Twing. Maka Aladin pun seketika sampailah di rumahnya. Kemudian Aladin pun menceritakan semua itu kepada ibunya. Maka dari itu, semenjak adanya lampu ajaib ini, keluarga Aladin berubah 190 derajat. Yang awalnya berkehidupan bercukupan, namun sekarang hidup dengan mewah karena adanya bantuan dari lampu ajaib ini. Di suatu hari, Aladin tanpa sengaja keluar rumah untuk berjalan-jalan ke pasar dan tanpa sengaja bertemu dengan Putri Jasmine. Aladin pun seketika itu langsung jatuh cinta kepada Putri Jasmine, yang mana Putri Jasmine ini merupakan anak raja yang sangat cantik sekali. Maka Aladin pun pulang ke rumah, kemudian menceritakan hal tersebut kepada ibunya. "Bu, saya tadi melihat Putri Jasmine. Dia sangat begitu cantik. Saya ingin ibu meminang Putri Jasmine, kemudian menyampaikan niat baik saya ini kepada raja." Ibu Aladin pun datang ke istana raja dengan membawa beberapa emas yang dibantu oleh jin. Kemudian Ibu Aladin pun menemui raja. Raja pun sangat gembira karena diberikan sebuah hadiah emas. Kemudian raja pun memberi satu permintaan kepada Ibu Jasmine, yang mana apabila Ibu Jasmine dapat memenuhi permintaannya itu, maka ia akan menikahi putrinya dengan Aladin. Yang mana permintaannya itu akan saya nikahkan putri saya dengan Aladin apabila, kata raja, kamu mampu membawakan 40 emas kepada saya, yang mana 40 emas itu dibawa oleh 40 budak dan dikawal oleh 40 prajurit. Mendengar hal itu, sontak Ibu Aladin pun terkejut, kemudian pulang ke rumah dalam keadaan hati yang gundah dan bersedih. Ibu Aladin pun menceritakan hal tersebut kepada Aladin, bahwa raja memberikan beberapa persyaratan
yang apabila Aladin dapat memenuhinya, maka Aladin bisa menikahi Putri Jasmine. Aladin pun menggosok lampu ajaib begitu sangat cepat. Kemudian menceritakan kepada jin dan jin pun mengabulkan permintaan si Aladin. Maka ketika melihat apa yang terjadi, yang mana raja pun terpukau melihat apa yang datang kepada istananya, yaitu 40 budak yang diiringi oleh 40 prajurit yang membawa 40 emas. Raja pun terkagum-kagum melihat apa yang Aladin lakukan. Raja pun mengira bahwa Aladin ini merupakan orang yang sangat kaya raya. Maka dari itu raja mengiyakan permintaan dari Aladin. Maka menikahlah Aladin bersama Putri Jasmine. Namun sebelum menikah, raja memberikan satu permintaan lagi kepada Aladin, yaitu raja ingin Aladin membangunkan sebuah istana yang besar sekali, yaitu sebagai tempat tinggal Putri Jasmine dan Aladin kelak. Maka Aladin pun dengan sangat mudah mengiyakan permintaan raja tersebut dengan bantuan dari lampu ajaib. Maka semenjak kejadian itu, Putri Jasmine dan Aladin pun menikah dan hidup berbahagia. Mungkin itu saja cerita dongeng dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah, waridhu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.